Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Nama saya Santi Febrian. Saya Mira Andriani. Saya Sipalia Miranti. Saya Susan Singgaya. Saya Rosmawati. Di sini kami akan menjelaskan sejarah yang berjudul G30 SPKI. Selamat menyaksikan. Peristiwa pengkhianatan dan keganasan PKI tahun 1965 benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dampak dari pengkhianatan dan pergolakan PKI yang hendak mengubah Pancasila sebagai dasar negara menjadi nasakom, nasional, agama, dan komunis di Indonesia menimbulkan berbagai pergolakan dan perlawanan di seluruh Indonesia pada tahun 1965. Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu terasa sangat rendah dan sulit, sehingga mengakibatkan dukungan rakyat kepada Presiden Soekarno dan PKI ketika menjadi meluntur. Tingkat inflasi yang mencapai 650%, sehingga membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beas, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Soeharto dan Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 50% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sehingga akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya memakan bonggol pisang, umbi-umbian, geplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya. Mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan ke-6 jenderal tersebut, yang berakibat adanya blacklist terhadap kelompok yang pro kepada PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta tempat-tempat lainnya di Indonesia pada masa itu. Pada saat-saat yang genting, sekitar bulan September 1965, muncul isu Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakra-Birawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak terduga-duga dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono. Isu keterlibatan Soeharto, hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan atau peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dikolaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat. Pada zaman itu, jabatan paling komando strategis cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan. Berbeda dengan sekarang, dengan Kolonel Abdul Latif di rumah sakit Angkatan Darat. Meski demikian, Soeharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Dari peristiwa dan akibat kebiadaban serta kekejaman G30 SPKI dan dalam melancarkan aksinya untuk menguasai Indonesia dan dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara komunis, tidak berhasil dilakukan kelompok pengkhianat terhadap bangsa Indonesia yang mempunyai dasar dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi ada niat yang tidak baik dari kelompok tertentu yang ada di Indonesia, yaitu pihak yang pro kepada pemerintah Cina yang dikenal dengan poros Beijing. Selanjutnya, ke-6 pejabat tinggi yang dibunuh akibat kekejamaan PKI adalah Letjen TNI Ahmad Yani, yaitu Menteri atau Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua, Maijen TNI Raden Suprapto, yaitu Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Yang ketiga, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, yaitu Deputi 3 Menteri atau Panglima AD Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Yang keempat, Maijen TNI Siswondo Parman, yaitu Asisten 1 Menteri atau Panglima AD Bidang Intelijen. Yang kelima, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, yaitu Asisten 4 Menteri atau Panglima AD Bidang Logistik. Dan yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, yaitu Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Pasca peristiwa G30 SPKI, seterusnya pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang disebut dengan G30 SPKI, terkait dengan peristiwa saat pemakaman para pahlawan revolusi, tampak Maijen Soeharto di sebelah kanan. Setelah peristiwa itu,
Literatur propaganda anti-PKI yang pasca kejadian G30 SPKI banyak beredar di masyarakat dan menuding PKI sebagai dalang peristiwa percobaan kudeta tersebut. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu menguasai dua sarana komunikasi, studio RRI di Jalan Merdeka Barat, dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Lalu, melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Pada saat yang bersamaan, diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi dan Letnan Kolonel Sugiono, Kepala Staf Korem 072 Yogyakarta. Mereka diculik oleh PKI pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Peristiwa tahun 1965 sampai 1966. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai, kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kam-kam tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah bulan Oktober, Jawa Timur bulan Oktober, dan Bali bulan Desember. Jumlah orang yang dibantai belum diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000. Sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidaknya 1 juta orang menjadi korban dalam rencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi Muslim sayap kanan seperti Barisan Ansor, NU, dan Tameng Mehanis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Berantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat tertentu sungai itu terbendung mayat. Pada akhir 1965, di antara 500.000 dengan 1 juta anggota pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kam-kam konservasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA menanggapi semua anggota dan pendukung PKI yang diketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Sementara itu, Pulau Bali yang sebelumnya dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan tahun 1966. Di sana, para Tamin, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan itu. Koresponden khusus dari Prakturnur Ali Gem Belitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar, pembunuhan rasialis anti-Tionghoa terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian kontra revolusioner ini dipecat paling sedikit 250.000 orang. Pekerja dan petani dipenjarakan di kam-kam konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110.000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang tahun 1980-an. 4 Tapol Johannes Surono Hadiwijoyo, Sapar Suranto, Simon Petrus Sulaiman, dan Nobertus Royhan dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu. Terusnya, 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas. Melalui surat perintah 11 Maret, ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Pada 29 September sampai 4 Oktober 2006, para ex-pendukung PKI mengadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965 ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok. Selain Sivitas Akademi Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Utmainah. Sekian informasi dari kami tentang sejarah G30 SPKI, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.